negara hadir untuk menangani kesehatan warga. Bagaimana? Bisa jadi kalau di kota nanti saya nyiapin dokter keluarga, dokter yang berkunjung pada rumah warga dalam setiap waktu. Kalau di kota ya, mungkin itu kan kebutuhannya kan beda dengan di desa. Saya nyiapin dokter keluarga, dan rencana saya itu adalah, Pak Hasbullah bisa lihat kalau ke Hasan Sadikin itu orang puluhan ribu kayak nonton Persib. Saya ingin di setiap kota ada rumah sakit daerah, dan Pemprov tuh nggak usah lagi bangun rumah sakit baru, cukup bikin ruang pelayanan di setiap rumah sakit daerah, dan dokter-dokter yang baik yang melayani warga dengan baik di setiap daerah. Di kota Bekasi misalnya, dokter umumnya nanti disekolahkan dokter spesialis oleh pemerintah provinsi, dan mereka harus tetap melayani di daerah itu, sehingga nanti banyak orang-orang yang biasa nanya bisa spesialis. Kenapa hari ini? Hari ini kalau pemerintah tidak intervensi, banyak anak-anak orang miskin pinter belum tentu bisa di kedokteran. Karena apa? Biayanya mahal. Bagaimana menyiapkan anak-anak masa depan? Ini penting, Bu. Hari ini kita ini lalai semuanya. Balita dikasih HP biar ibunya anteng, ya kan? Akhirnya anak-anaknya budi pekertinya tidak terbentuk, tidak punya kepekaan. Kadang-kala kalau dipanggil dia nggak noleh. Saya nanti bikin program sekolah itu berbasis lingkungan. Jadi berbasis lingkungan bagaimana? Sekolah itu kalau berbasis industri, maka setiap hari matematikanya mengerjakan pekerjaan produk bawahan industri. Kalau berbasis pertanian, setiap hari mereka mengerjakan produk berbasis pertanian. Kalau berbasis kelautan, dia mengerjakan berbasis kelautan. Jadi nanti anak-anak SD di Jawa Barat itu bisa jadi anak-anak SD itu ngerti bagaimana bikin paku, bagaimana bikin jarum, bagaimana bikin benang, bagaimana bikin sulaman untuk perempuan, bagaimana membuat lukisan, bagaimana bikin pupuk dari kompos, bagaimana bikin pupuk dari kotoran sapi, kotoran domba, bagaimana di sekolah-sekolah mengembangkan tanaman obat, bagaimana di rumah-rumah mengembangkan tanaman obat. Karena apa? Ancaman terhadap kesehatan dan umur makin pendek warga kota makin di sini makin menggila. Caranya adalah negara harus mulai merubah perilaku hidup masyarakat. Dan saya barusan habis ngobrol dengan Bu Siti Fadila Sufari. Saya bilang, Bu, kita ini, negara ini banyak orang pinter loh. Bisa ngobatin patah tulang tradisional, bisa ngobatin stroke, bisa ngobatin kanker, bisa ngobatin hepatitis. Tapi mereka nggak pernah dihargai oleh negara. Saya rencana mereka akan diakreditasi, saya akan kasih bantuan pada mereka, saya akan tata lingkungannya. Dan ke depan saya ingin berupaya seperti di Cina, ahli pengobatan tradisional melayani di rumah sakit negara. Jadi ketika orang patah tulangnya kecelakaan lalu lintas masuk rumah sakit, nanti dokternya nawarin, ini mau bedah ortopedi atau mau pakai ahli pengobatan orang Ciberes atau Cimande, ini ruangannya. Bener nggak? Ingat loh, di Cina sistem pengobatan barat dan timur istilahnya, pengobatan tradisional dan akademik digabungkan menjadi rumah sakit. Di Indonesia yang ahli itu banyak, yang hebat itu banyak, tapi negara selalu mengabaikan dan mereka selalu terpinggirkan, padahal mereka sudah terbukti banyak menyembuhkan. Nah, di kita terbalik, harusnya bedah itu yang terakhir. Indonesia terbalik, kalau sudah gagal di rumah sakit, nggak sembuh-sembuh, nyari alternatif. Salah, harusnya alternatif itu yang pertama. Kalau emergensi pengobatan medik. Di kita mah terbalik, udah gagal di medik, lari ke alternatif yang mati. Yang kebagian matinya yang alternatif. Ini kan udah dioperasi di mana-mana baru dibawa.